pernah dapat perlakuan yang kurang enak dari teman kelasku sendiri. Hai guys, welcome to Dear Dinda. Jadi episode kali ini Dinda mendatangkan salah satu narasumber. Siapakah dia? Hai Kak Dinda, namaku Lupna, usia 16 tahun. Sekarang aku kesibukannya belajar aja sih. Aku masih sekolah SMA kelas 2. Baik, boleh ceritakan sedikit nggak tentang hal negatif yang pernah kamu alami? Hal negatif apa dulu nih? Seperti kayak misalnya kamu dibully atau mendapat perlakuan buruk dari orang lain. Oke. Kalau dari pengalaman aku sendiri, dulu tuh aku pernah dibully sekitar 6 tahun yang lalu, mungkin waktu aku masih SD. Aku pernah dapat perlakuan yang kurang enak dari teman kelasku sendiri, yang mana waktu itu bikin aku down sih, aku down banget. Karena mereka waktu itu bawa-bawa penampilanku, terus emang aku lagi, self esteemku lagi low banget. Terus habis gitu, efeknya aku nggak mau masuk sekolah selama 1 mingguan, mungkin aku agak lupa. Dan itu dia juga nggak kapok sih sebenarnya, karena at that time aku udah report ke orang tua, terus orang tua udah tahu kayak change of my behavior di rumah gimana sejak aku dibully, di treat differently in school. Terus habis gitu dari dia ngebully aku yang awalnya teman-teman masih main sama aku, jadi beberapa ada yang keep distant karena mungkin kemakan omongannya yang diomongin si pembuli ini. Dan sebenarnya what did he do to me itu not just a verbal attack, not just kayak kata-katain aja. I really remember waktu itu dia sempat push me down, tapi ya at that time I'm still a little kid and I don't know how to fight for myself. Ada nggak orang yang membantumu atau mendukungmu gitu saat kamu lagi dibully? Orang yang dukung aku itu cuma parentsku sih, cuma mama sama papaku. Jadi kamu ceritain semuanya? Ya, aku parents. ceritain semua ke mamaku waktu itu, karena papaku juga waktu itu lagi away, jadi aku cuma punya mamaku, dan mamaku bantu aku supaya bisa cope. Terus tanggapannya mamamu gimana saat kamu dapat perlakuan seperti itu? Yang jelas sih mamaku sedih ya, lihat anaknya digituin sama temennya, sama teman kelasnya, di sekolah apalagi. Mamaku mencoba untuk have a talk ke sekolah, ke wali kelasku, terus ke kepala sekolahku, gimana caranya dia bisa stop perlakuan yang nggak enak ini ke aku, karena aku sempat dihitung absen banyak banget dan aku ketinggalan pelajaran gara-gara aku emang takut banget sama dia. Tanggapan gurumu setelah mamamu ngasih tahu itu gimana? Pertama guruku agak nggak percaya, karena sebenarnya anak ini terkenal anak yang baik, terus dia juga sebenarnya nggak aneh-aneh di depan guru. Jadi waktu itu yang dilakuin sekolah itu mereka tunggu sampai ada yang lapor lagi. Kalau misalnya dia ada yang ngebully, ada yang dia bully lagi, baru akan diproses. Tapi waktu itu mamaku kayak udah lose patience, jadi dia kayak go through the school and then force the school to process the case. Terus apa yang kamu butuhin untuk mendapat perlindungan yang aman saat itu? Saat itu karena aku masih kecil ya, jadi aku cuma butuh support orang tuaku, dan luckily some of the teachers that teach me at that school that time, mereka support aku dan mereka bantu aku untuk ngomong ke kepala sekolah. I just need support from my surroundings. Berarti waktu kamu pas dibully ini kamu nggak pernah melawan gitu ya? Enggak. Apakah pas kamu mengalami kejadian bullying ini kamu bisa dapat bangkit gitu untuk membuktikan kalau misalnya kamu ini bukan hanya orang yang
dibully, tapi kamu juga menunjukkan prestasi gitu. Iya, tentunya aku bisa bangkit, tapi it takes time. It takes time. Setelah kena bully itu, aku sempat tetap masuk sekolah, cuma sedikit in shadows. Dan butuh waktu cukup lama buat bangkit dan prove them kalau I'm not just a kid that you bullied. I can prove myself to you that I'm worth more than that. Apakah kamu menemukan sesuatu yang positif dari kejadian tersebut? Kalau menemukan hal positifnya, aku menemukan hal positif setelah itu. Aku lebih discover my own self, my own esteem. Jadi aku develop semua skills yang ada di dalam diri aku dan aku mulai ikut kompetisi, memberanikan ikut-ikut kompetisi di luar sekolah, di luar kota juga. Nah, dari situ akhirnya that what motivates me to gain more confidence and how do I prove myself to them. Tapi hebat loh Lupna ini, kan dia juga juara third runner up Indonesian Girl ya? Yeah. Wah, Thank you. keren sih itu. Berapa kali juga kamu pernah ikutin MUN kan ya? Yeah, aku emang passionate banget di United Nations, terus ikut-ikut MUN kayak gitu. MUN nih apa sih? Mungkin banyak orang yang nggak tahu nih MUN apa, bisa jelasin nggak? Oke, MUN itu Model United Nations, yang mana kita itu kayak simulasi conference PBB, conference besarnya PBB yang kayak di New York, di headquarters-nya. Jadi di situ kita diajarin untuk belajar negosiasi, terus hubungan internasional, terus how to maintain diplomacy between countries gitu. Sumpah keren banget guys. Kalian harus mencontoh si Lupna ini. Apa pesanmu untuk orang-orang yang sama sepertimu, yang pernah mengalami hal bullying tersebut? Okay. If you don't feel brave about yourself, don't be. Be brave about yourself. Speak up for yourself. Don't be afraid with all of your thoughts inside your head. Fight that thoughts. Jadi kesimpulan episode kali ini adalah Lupna adalah korban bullying yang melewati masa lalunya dan menjadikan itu sebagai kekuatan menggapai cita-citanya dan prestasinya. Untuk Lupna, terima kasih udah hadir di episode kali ini. Thank you for having me, Kak Dinda. Iya, sama-sama. Oh iya, ini boleh ditayangkan kan ya? Oh, boleh. Oke, makasih banyak Lupna. Thank you. See you on next video. Bye-bye.